Ada alasan bagimu untuk berubah jika itu kepadaku, Yura. Aku adalah sahabatmu dan tidak seharusnya kau bersikap menjadi orang lain kepadaku. Kau bisa menjadi dirimu sendiri jika itu bersamaku. Rahel menatap wajah Yura dengan tatapan penuh kekecewaan. Cel, Yura kembali menjangkau tangan Rahel yang sudah lepas dari genggamannya. Rahel kembali menarik tangannya dan menatap ke arah lain. Sekali lagi maafkan aku, ucap Yura dengan lirih. Apa perubahanmu saat ini ada hubungannya dengan kakakku? Tanya Rahel kemudian dengan tatapan yang berubah tajam. Yura tertegun namun mencoba memasang wajahnya untuk tetap tenang. Kau ini bicara apa? Semua ini tidak ada hubungannya dengan kakakmu. Jawab Yura. Apa kau yakin dengan yang kau ucapkan? Rahel menatap wajah Yura penuh selidik. Tentu saja. Aku tidak pernah merubah diriku hanya karena kakakmu, ucap Yura berbohong. Rahel masih menatap wajah Yura dengan intens namun tak membuat ekspresi di wajah Yura berubah. Sudahlah, lebih baik sekarang kita masuk karena hari sudah mulai gelap, ajak Yura. Tapi aku belum selesai berbicara kepadamu, cetus Rahel. Kita bisa melanjutkan pembicaraan ini nanti malam di kamarku, jawab Yura. Kau sungguh tidak asik. Aku bahkan belum memukulmu karena kau pergi tanpa memberitahuku, amuk Rahel. Kau bisa melakukannya nanti. Saat ini aku ingin mandi lebih dulu karena badanku sungguh kotor, balas Yura. Rahel mendengus namun tetap mengikuti perkataan Yura untuk masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah Yura dibuat terkejut melihat keberadaan Kiara. Tante, Kia, ucap Yura yang membuat Kiara menatap ke arahnya. Yura, Kiara melemparkan senyuman manisnya pada Yura. Kenapa kau tidak mengatakan jika kau datang bersama mamamu? Bisik Yura. Karena kau tidak bertanya, cetus Rahel lalu berjalan ke arah Kiara. Mama, Rahel ingin mandi lebih dulu bersama Yura, ucap Rahel dengan manja pada Kiara. Kiara tersenyum mendengarnya. Pergilah dan bawa kopermu masuk ke dalam kamar Yura, ucap Kiara. Rahel mengangguk lalu mengecup singkat pipi Kiara. Yura, apa kau tidak ingin menyalimi Tante Kiara? Tanya nenek anak karena Yura masih berdiam diri di tempatnya. Maaf, Tante, tapi tangan Yura masih kotor, ucap Yura merasa sungkan. Tak masalah, sayang. Kemarilah, ajak Kiara. Yura nampak ragu namun tetap melakukan apa yang diucapkan Kiara. Kau semakin cantik saja, puji Kiara seraya mengusap rambut Yura yang tengah menyalaminya. Tante bisa saja, ucap Yura dengan tersenyum kaku. Dadanya pun terasa menghangat mendengar ucapan Kiara yang terdengar begitu tulus di telinganya. Yura, ayo bawa aku ke kamarmu, ajak Rahel yang sudah merasa gerah. Yura mengangguk mengiyakan lalu berpamitan pada nenek Ana dan Kiara untuk masuk ke dalam kamarnya. Malam harinya, setelah melakukan makan malam bersama, Yura pun mengajak Rahel untuk duduk di depan rumahnya seraya menikmati pemandangan desa pada saat malam hari. Suasana di sini terasa damai dan menenangkan, ucap Rahel setelah mendaratkan bokongnya di kursi sebelah Yura. Kau benar, maka dari itulah aku memutuskan untuk menetap di sini. Selain menjaga nenek aku juga bisa menjalani hidup dengan damai dan tenang di sini, balas Yura. Rahel memiringkan tubuhnya dan menatap Yura dengan intens. Apa kau merasa sudah tidak nyaman tinggal di kota lagi? Tanya Rahel. Bukan seperti itu. Hanya saja aku ingin memulai hidupku yang baru di sini, di tempat kelahiranku dan di tempat aku dibesarkan oleh bunda sewaktu kecil, jawab Yura. Yura, aku tahu ada alasan lain yang mendorongmu mengambil keputusan ini, ucap Rahel dengan serius. Jangan berpemikiran yang macam-macam. Aku sudah menjelaskan semuanya kepadamu dan aku harap kau tidak lagi mempertanyakannya.
Rahel menghembuskan nafasnya di udara. Saat ini ia tidak bisa memaksa Yura untuk mengatakan yang sejujurnya kepadanya walau hatinya sudah menebak hal apa yang membuat Yura menjauh dari orang-orang terdekatnya. "Kapan kau akan kembali?" tanya Yura. "1 minggu lagi. Dan setelah itu aku akan sulit untuk kembali ke negara ini," jawab Rahel dengan lirih. "Kembalilah ke sini dengan membawa gelar di belakang namamu. Bukankah kau tidak ingin tertinggal jauh dariku? Kita akan bertemu lagi di waktu dan keadaan yang sudah lebih baik," ucap Yura penuh arti. "Yura, aku tahu ada alasan lain yang mendorongmu mengambil keputusan ini," ucap Rahel dengan serius. "Jangan berpemikiran yang macam-macam. Aku sudah menjelaskan semuanya kepadamu dan aku harap kau tidak lagi mempertanyakannya." Rahel menghembuskan nafasnya di udara. Saat ini ia tidak bisa memaksa Yura untuk mengatakan yang sejujurnya kepadanya walau hatinya sudah menebak hal apa yang membuat Yura menjauh dari orang-orang terdekatnya. "Kapan kau akan kembali?" tanya Yura. 1 minggu lagi. Dan setelah itu aku akan sulit untuk kembali ke negara ini, jawab Rahel dengan lirih. "Kembalilah ke sini dengan membawa gelar di belakang namamu. Bukankah kau tidak ingin tertinggal jauh dariku? Kita akan bertemu lagi di waktu dan keadaan yang sudah lebih baik," ucap Yura penuh arti. 2 hari kemudian. Yura, Rahel memeluk erat tubuh Yura seakan enggan untuk melepaskannya. "Berjanjilah untuk tetap baik-baik saja sampai aku kembali lagi ke negara ini," ucap Rahel dengan mata yang sudah mengembun. "Aku berjanji. Aku akan baik-baik saja dan bahagia. Kau tidak perlu lagi mencemaskanku, saat ini kau hanya harus fokus pada pendidikanmu hingga kau bisa kembali cepat ke negara ini," balas Yura. Yura, Rahel tak dapat menahan tangisannya lalu menangis terseduh-seduh sambil berpelukan dengan Yura yang juga turut menangis karenanya. Mama Kiara yang memperhatikan interaksi di antara mereka pun tak kuasa menahan tangisannya. "Kita hanya tinggal di tempat yang berbeda bukan di alam yang berbeda," seloroh Yura. Rahel melepaskan dekapannya lalu memukul pelan lengan Yura. "Kau jangan bercanda. Aku sedang serius dan sedih karena harus jauh kembali darimu. Apa kau tahu setiap hari aku selalu merindukanmu mengimbangi rasa rinduku pada keluargaku. Di sana aku tidak bisa mendapatkan teman yang bodoh dan ceroboh seperti dirimu," ucap Rahel dengan masih menangis. "Po." Yura pun turut memukul lengan Rahel. "Kau ini selalu saja mengataiku seperti itu," sungut Yura. Rahel menarik bibir Yura yang mengerucut dengan jarinya. "Walaupun kau bodoh dan ceroboh tapi kau tetaplah sahabat terbaikku yang tidak akan tergantikan." Rahel kembali memeluk erat tubuh Yura dan menangis dengan kencang hingga membuat Yura harus menutup sebelah telinganya. "Rahel, sudah saatnya kita kembali." Suara lembut Mama Kiara berhasil membuat Rahel melerai pelukannya. "Mama, bisakah kita di sini saja sampai besok?" pinta Rahel dengan suara sedikit serak. Mama Kiara menggeleng seraya tersenyum. "Kita harus segera kembali," ucap Mama Kiara. Rahel menghela nafasnya lalu mengusap pipinya yang basah dengan jari jemarinya. "Pergilah dan segera kembalilah," ucap Yura dengan lembut. "Hiks," Rahel kembali mendekap tubuh Yura untuk yang kesekian kalinya. "Kau membuatku semakin berat untuk melepaskanmu," ucap Rahel. "Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan bukan? Dan saat ini kita harus melewati itu semua. Kita harus berpisah dan berharap cepat untuk bertemu kembali. Walau jarak begitu jauh memisahkan kita namun percayalah jika namamu dan dirimu tidak akan pernah tergantikan di hati dan hidupku menjadi sahabat sekaligus keluarga untukku. Kau akan tetap menjadi yang terbaik, Cel," ucap Yura. "Yura, kau membuatku semakin berat untuk berpisah," lirih Rachel. Yura melerai pelukan mereka lalu mengusap pundak Rahel.
Sudah saatnya kau untuk pergi. Tutur Yura. Rahel menatap mamanya yang nampak mengangguk kepadanya lalu kembali menatap pada Yura. Selamat tinggal, Yura. Dan tunggulah kepulanganku karena aku pasti kembali ke negara ini. Ucap Rahel. Yura mengangguk mengiyakan seraya tersenyum. Rahel dan Mama Kiara pun masuk ke dalam mobil setelah berpamitan pada Nenek Ana, Bibi Mirna dan Yura. Hati-hati di jalan, Rahel. Terima kasih karena hingga sampai saat ini kau masih tetap setia menjadi teman dan sahabat yang baik untukku. Yura mengusap pipinya yang basah terkena air mata yang terus mengalir dari sudut matanya. Sayang, ayo kita masuk. Genggaman lembut tangan Nenek Ana menyadarkan Yura. Yura mengangguk mengiyakan lalu mengikuti langkah Nenek Ana masuk ke dalam rumah. Sementara di dalam mobil, Rahel nampak masih menangis terseduh-seduh di dalam dekapan Mama Kiara. Yura tidak akan terganti, Mah. Tidak ada satupun orang yang bisa menggantikan sosok dirinya di hidup Rahel. Ucap Rahel yang masih merasa berat kembali berjauhan dengan sahabat baiknya sejak kecil.